Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Siti Juleha MB, nomor induk mahasiswa 2902150002, program studi akuntansi A, dosen pengampu Ibu Irfe Riza MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi penyusutan dari mata kuliah Matematika Bisnis. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan yaitu nilai perolehan aktiva, yaitu harga pembelian bersih ditambah semua beban sampai aktiva tersebut dapat dipakai atau dioperasikan untuk produksi, termasuk biaya untuk percobaan mesin atau trial run dan sebagainya. Yang kedua, perkiraan umur pakai aktiva atau masa manfaat, yaitu periode aktiva yang diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan perhitungan jumlah produksi atau unit serupa agar diperoleh dari aktiva oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, nilai sisa aktiva, yaitu suatu aktiva sering tidak signifikan atau terlalu kecil sehingga dapat diabaikan dalam perhitungan jumlah yang disusutkan. Namun, jika nilai sisa cukup besar atau signifikan, nilai akan diestimasi pada tanggal perolehan atau tanggal dilakukannya evaluasi aktiva. Dan yang keempat, metode perhitungan penyusutan, yaitu metode dalam perhitungan penyusutan harus menunjukkan konsistensi tanpa memandang tingkat profitabilitas suatu perusahaan dan pertimbangan perpajakan agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode. Sebelum menghitung penyusutan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui notasi-notasi yang digunakan terlebih dahulu, yaitu C sama dengan harga perolehan, E sama dengan nilai sisa atau residu, N sama dengan masa manfaat atau umur ekonomis, W sama dengan dasar penyusutan, RK sama dengan biaya penyusutan pada tahun K, BK sama dengan nilai buku pada akhir tahun K, DK sama dengan akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Metode untuk menentukan besarnya penyusutan. 1. Metode garis lurus atau metode persentase tetap dari harga pembelian. Yang kedua, metode persentase tetap dari nilai buku atau metode saldo menurun. Yang ketiga, metode satuan jam kerja aktiva. Yang keempat, metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi. Yang terakhir, metode jumlah bilangan tahun. Metode garis lurus atau metode persentase tetap dari harga pembelian yaitu besarnya beban penyusutan tiap tahun yaitu tetap. Metode ini mengasumsikan bahwa kegunaan aktiva tetap dan mengalami penurunan secara linear atau tetap atau konstan untuk setiap periode selama masa manfaatnya. Biaya penyusutan per periode akan sama besar dan dapat dinyatakan dengan suatu persamaan. Rumus penyusutannya yaitu D sama dengan A dikurang S per N. Untuk mencari besarnya R, dengan rumus R sama dengan D per A dikali 100%. Keterangan A sama dengan biaya perolehan aktiva, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva itu siap dioperasikan. S sama dengan perkiraan nilai sisa aktiva, yaitu nilai taksir yang mungkin dapat diperoleh melalui aktiva yang sudah lewat masa pemakaiannya. D sama dengan beban penyusutan tiap periode, R sama dengan tingkat penyusutan atau persentase penyusutan, dan N sama dengan umur manfaat atau umur ekonomis aktiva dalam tahun. Jika penyusutan dalam tahunan, maka menggunakan rumus
Depresiasi sama dengan HP dikurang NS per N. HP sama dengan harga perolehan, NA sama dengan nilai sisa, N sama dengan taksir umum kegunaan. Penerapan metode pada perusahaan dilandasi pada beberapa anggapan, yaitu biaya yang muncul tidak dipengaruhi oleh produktivitas atau penyimpangan efisiensi. Kemudian, adanya biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk setiap masa periode dengan jumlah relatif stabil. Yang terakhir, kegunaan ekonomis dari aktiva menurun merupakan proporsional setiap periode. Contoh soal, sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 14 juta, diperkirakan aktiva itu bisa dimanfaatkan selama 6 tahun dengan taksiran nilai sisanya sebesar 2 juta. Maka tentukanlah besarnya beban penyusutan tiap tahun, persentase penyusutan per tahun. Diketahui, A sama dengan 14 juta, S sama dengan 2 juta, dan N sama dengan 6 tahun. Pertanyaan ke-1. Besar beban penyusutan tiap tahun. D sama dengan A dikurang S per N, D sama dengan 14 juta, dikurang 2 juta, per 6. D sama dengan 12 juta per 6, D sama dengan 2 juta. Maka besar penyusutan tiap tahun yaitu sebesar 2 juta. Kemudian, soal nomor 2. Persentase penyusutan per tahun. R sama dengan 2 juta per 14 juta dikali 100%. R sama dengan 0,14 dikali 100%, maka menghasilkan R sama dengan 14%. Sehingga besarnya persentase penyusutan tiap tahun adalah sebesar 14%. 2. Metode persentase tetap dari nilai buku atau disebut dengan metode penyusutan saldo menurun, yaitu metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari nilai buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Nilai buku pada setiap akhir tahun grafiknya menurun sehingga menimbulkan beban penurunan pada beban penyusutan. Dengan menggunakan metode ini, tentu akan lebih hemat dari segi biaya jika dibandingkan dengan metode penyusutan pada garis lurus. Rumus nilai buku pada tahun ke-N adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Untuk mencari besarnya R, dapat dicari dengan rumus R sama dengan 1 dikurang N akar kuadrat S per A dikali 100%. Contoh soal, sebuah aktiva dengan biaya perolehan 20 juta setelah beroperasi selama 6 tahun, ditaksir nilai sisanya sebesar 5 juta. Dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai buku, maka tentukan tingkat penyusutan tiap tahun dan nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat. 1. Perhitungan tingkat penyusutan tiap tahun. Diketahui A sama dengan 20 juta, S sama dengan 5 juta, dan N sama dengan 6 tahun. Jika menggunakan metode persentase tetap dari nilai buku, maka R sama dengan 1 dikurang N akar kuadrat S per A dikali 100%, R sama dengan 1 dikurang 6 akar kuadrat 5 juta per 20 juta dikali 100%. R sama dengan 1 dikurang 6 akar kuadrat 0,25 dikali 100%. R sama dengan 1 dikurang 0,7937 dikali 100%. R sama dengan 20,63%. Sehingga tingkat penyusutan tiap tahunnya adalah 20,63%. 2. Perhitungan nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Karena yang ditanya yaitu tahun keempat, maka Sn sama dengan S4. S4 sama dengan 20 juta dikali 1 dikurang 20,63% pangkat 4. S4 sama dengan 20 juta dikali 0,7937 pangkat 4.
S4 sama dengan 20 juta dikali 0,396849211. S4 sama dengan 7.936.984,22 rupiah. Sehingga nilai buku pada akhir tahun keempat adalah 7.936.984,22 rupiah. 3. Metode satuan jam kerja aktiva. Besarnya tingkat penyusutan menggunakan metode satuan jam kerja aktiva dihitung berdasarkan tiap satuan jam kerja aktiva. Jika suatu aktiva dengan biaya perolehan sebesar A, maka manfaat N tahun berproduksi sebanyak Q jam kerja. Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah sehingga seterusnya sampai Qn. Berturut-turut merupakan jumlah jam kerja aktiva dari tahun pertama sampai tahun ke N dan nilai residu sebesar S. Rumus besarnya tingkat penyusutan R tiap jam kerja aktiva adalah R sama dengan A dikurang S per Q. Rumus nilai buku pada tahun ke K yaitu SK sama dengan A dikurang sigma D. Rumus mencari jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke K adalah sigma D sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah seterusnya hingga ditambah QK. Contoh soal. Suatu aktiva dengan biaya perolehan 30 juta diperkirakan umur manfaat aktiva selama 7 tahun dengan pengoperasian mesin selama 40.000 jam dan memiliki nilai sisa 6 juta. Jika jumlah jam kerja aktiva tiap tahun berturut-turut adalah 10.000 jam, 8.500 jam, 6.000 jam, 5.500 jam, 5.000 jam, 3.000 jam, dan 2.000 jam, maka tentukan tingkat penyusutan tiap jam kerja aktiva dan nilai buku pada akhir tahun ke-6. Diketahui A atau biaya perolehan sebesar 30 juta, N atau umur manfaatnya sebesar 7 tahun, Q1 sama dengan 10.000, Q2 sama dengan 8.500, Q3 6.000, Q4 5.500, Q5 5.000, Q6 3.000, Q7 sama dengan 2.000. Maka Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5 ditambah Q6 dan ditambah Q7. Maka Q sama dengan 10.000 ditambah 8.500 ditambah 6.000 ditambah 5.500 ditambah 5.000 ditambah 3.000 dan ditambah 2.000. Q sama dengan 40.000, S atau nilai sisa yaitu 6 juta. Pertanyaan 1. Tingkat penyusutan tiap jam kerja aktiva. R sama dengan A dikurang S per Q. R sama dengan 30 juta dikurang 6 juta per 40.000. Maka R sama dengan 30 juta dikurang 6 juta menghasilkan 24 juta per 40.000. R sama dengan 600 rupiah. Jadi tingkat penyusutan tiap jam kerja aktivanya adalah R sama dengan 600 rupiah. 2. Nilai buku pada akhir tahun ke-6. Jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke-6 yaitu sigma D sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5 ditambah Q6. Sigma D sama dengan 600 rupiah dikali 10.000 ditambah 8.500 ditambah 6.000 ditambah 5.500 ditambah 5.000. Maka sigma D sama dengan 600 rupiah dikali 38.000. Sigma D sama dengan 22.800.000. Maka nilai buku pada akhir tahun ke-6 adalah SK sama dengan A dikurang sigma D,
SK sama dengan 30 juta dikurang 22.800.000, maka SK sama dengan 7.200.000. 4. Metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi, yaitu besarnya tingkat penyusutan menggunakan metode satuan hasil produksi yang dihitung berdasarkan tiap satuan hasil produksi. Jika satuan aktiva dengan biaya perolehan sebesar A, masa manfaat selama N tahun memproduksi sebanyak Q unit produksi. Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah seterusnya hingga ditambah Qn berturut-turut merupakan jumlah satuan hasil dari tahun pertama sampai dengan suku ke N dan nilai residu sebesar S. Besarnya tingkat penyusutan R tiap satuan hasil produksi adalah R sama dengan A kurang S per O. Rumus nilai buku pada tahun ke K, SK sama dengan A dikurang sigma D. Kemudian mencari jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke K, yaitu sigma D sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah seterusnya hingga ditambah K. Contoh soal. Suatu aktiva dengan biaya perolehan 25 juta diperkirakan umur manfaatnya aktiva selama 6 tahun dengan jumlah produksinya sebesar 10.000 unit dan memiliki nilai sisa yaitu 5 juta, maka jumlah produksi tiap tahun berturut-turut adalah 2.500 unit, 2.250 unit, 2.000 unit, 1.750 unit, 1.000 unit, dan 500 unit. Maka tentukan tingkat penyusutan tiap satuan produksi dan nilai buku pada akhir tahun kelima. Diketahui A sama dengan 25 juta, N sama dengan 6 tahun, Q1 sama dengan 2.500, Q2 2.250, Q3 2.000, Q4 1.750, Q5 1.000, Q6 500. Maka Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5 dan ditambah Q6. Maka Q sama dengan 2.500 ditambah 2.250 ditambah 2.000 ditambah 1.750 ditambah 1.000 dan ditambah 500. Q sama dengan 10.000, S atau nilai sisa sebesar 5 juta. Soal pertama, tingkat penyusutan tiap satuan produksi. R sama dengan A dikurang S per Q. R sama dengan 25 juta dikurang 5 juta per 10.000. R sama dengan 20 juta per 10.000. R sama dengan 2.000. Jadi besarnya penyusutan tiap satuan produksi adalah 2.000. Soal kedua, nilai buku pada akhir tahun kelima. Jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun kelima yaitu sigma D sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5 ditambah Q6. Sigma D sama dengan 2000 dikali 2500 ditambah 2250 ditambah 2000 ditambah 1750 ditambah 1000. Sigma D sama dengan 2000 dikali 9500, maka sigma D sama dengan 19 juta. Maka nilai buku pada akhir tahun kelima yaitu SK sama dengan A dikurang sigma D, SK sama dengan 25 juta dikurang 19 juta, SK sama dengan 6 juta. Maka hasil akhir dari nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 6 juta. 5. Metode jumlah bilangan tahun. Jika suatu aktiva mempunyai umur manfaat N tahun, maka tingkat penyusutan R merupakan bilangan pecahan dari tahun ke tahun semakin menurun dengan penyebut pecahan merupakan jumlah N bilangan asli. Jumlah bilangan tahun dari N tahun adalah jumlah bilangan tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya hingga ditambah N.
D1 sama dengan N per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. D2 sama dengan N dikurang 1 per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. D3 sama dengan N dikurang 2 per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. DK sama dengan N dikurang K ditambah 1 per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. Maka jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke K adalah sigma D sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah hingga seterusnya sampai ditambah dengan DK. Rumus nilai buku akhir tahun ke K adalah SK sama dengan A dikurang sigma D. Contoh soal, sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 5 juta diperkirakan mempunyai umur manfaat hanya selama 6 tahun dengan nilai sisa 800.000. Dengan menggunakan metode jumlah bilangan tahun, maka tentukan beban penyusutan tiap-tiap tahun dan tentukan nilai buku pada akhir tahun kelima. Soal pertama, beban penyusutan tiap-tiap tahun. A sama dengan 5 juta, S sama dengan 800.000, N sama dengan 6 tahun. Jumlah bilangan tahun sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Kemudian kita harus menghitung penyusutan dari tahun pertama sampai tahun ke-6. D1 sama dengan N per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. D1 sama dengan 6 per 21 dikali 5 juta dikurang 800.000. D1 sama dengan 6 per 21 dikali 4.200.000. D1 sama dengan 1.200.000. Maka penyusutan tahun pertama sebesar 1.200.000. D2 sama dengan N dikurang 1 per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. D2 sama dengan 5 per 21 dikali 5 juta dikurang 800.000. 5 per 21 dikali 4.200.000. D2 sama dengan 1 juta. Maka penyusutan pada tahun kedua sebesar 1 juta. Lalu D3 sama dengan N dikurang 2 per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. 4 per 21 dikali 5 juta dikurang 800.000. 4 per 21 dikali 4.200.000, maka D3 sama dengan 800.000. Penyusutan tahun ketiga sebesar 800.000. D4 sama dengan N dikurang 3 per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. 3 per 21 dikali 5 juta dikurang 800.000. Maka D4 sama dengan 3 per 21 dikali 4.200.000. D4 sama dengan 600.000. Maka penyusutan tahun keempat sebesar 600.000. D5 sama dengan N dikurang 4 per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. 2 per 21 dikali 5 juta dikurang 800.000. 2 per 21 dikali 4.200.000, maka menghasilkan 400.000. Kemudian penyusutan tahun kelima sebesar 400.000. D6 sama dengan N dikurang 5 per jumlah bilangan tahun dikali A dikurang S. 1 per 21 dikali 5 juta dikurang 800.000. 1 per 21 dikali 4.200.000. D6 sama dengan 200.000. Maka penyusutan tahun ke-6 sebesar 400.000. 2. Tentukan nilai buku pada akhir tahun kelima. S5 sama dengan A dikurang sigma D. S5 sama dengan 5 juta dikurang 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 per jumlah bilangan tahun dikali 5 juta dikurang 800.000. S5 sama dengan 5 juta dikurang 20 per 21 dikali 4.200.000. Maka S5 sama dengan 5 juta dikurang 4 juta. S5 sama dengan 1 juta. Sehingga nilai buku pada akhir tahun kelima yaitu 1 juta. Sekian presentasi materi penyusutan mata kuliah Matematika Bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.